Gak ada angin, gak ada hujan. Diam-diam suami yang tampaknya baik ternyata nekat booking online wanita penghibur di belakang istrinya. Ya kok bisa ya? Apa motifnya? Dan bagaimana caranya agar si istri ini bisa menyadarkan suaminya kembali? Baik, simak ulasan saya kali ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, gimana kabarnya Bunda? Ya semoga harmonis selalu dalam rumah tangga Bunda dan terhindar dari ujian, ya, terutama ujian perselingkuhan ya Bun. Amin. Baik Bunda, seperti yang terjadi pada salah satu klien saya beberapa waktu lalu. Nah, jadi ada suami istri yang tadinya hubungannya itu baik-baik aja. Ya, sebelum menikah, si suami ini juga orang yang lempeng-lempeng aja. Bahkan mungkin ya, saking lempengnya, dia itu sampai nggak pernah punya pacar. Nah, istrinya ini pacar pertama sekaligus terakhir buatnya. Nah, sebaliknya, si istri ini dulunya sudah punya beberapa kali pengalaman punya pacar. Dan sebagai suami istri yang mencoba saling terbuka. Nah, akhirnya mereka di sini ya saling tahu dong soal masa lalu masing-masing. Nah, setelah berumah tangga beberapa waktu, ya nggak tahu gimana awalnya ya, ternyata suaminya yang dulunya dikira baik, setia, ya ternyata berani berzina dengan seorang wanita lain yang baru dikenalnya lewat aplikasi dating online. Ya sebagai istri, klien saya ini kayak tersambar petir di siang bolong ya Bun, sewaktu suaminya mengakui perbuatannya. Ya bener-bener gak nyangka, rasanya tuh sakit, kecewa, marah, dan bener-bener gak bisa percaya. Dan beliau saat ini ya masih mengikuti bimbingan dengan saya, dan saya juga berikan beliau ya terapi pemurnian hati Anira beberapa kali untuk menghilangkan luka batinnya. Nah, kalau Bunda di rumah juga berminat untuk mendapatkan bimbingan dan terapi, oke, bisa langsung mendaftar saja di nomor yang ada di sini, Bunda. Baik, kita kembali topik ya, Bun. Usut punya usut. Ternyata suami ini nekat booking online wanita lain karena dia merasa insecure dan cemburu pada istrinya yang pernah punya pengalaman pacaran dengan beberapa pria. Sedangkan si suami ini itu belum pernah sama sekali. Nah, makanya di sini dia iseng-iseng mencari pelampiasan untuk membuktikan dirinya bahwa dia juga bisa loh menaklukkan hati perempuan lain. Dia sini juga bisa loh dicintai wanita lain. Dan sebagai laki-laki, dia juga masih laku loh. Ternyata ada loh yang mau sama dia dan sebagainya. Nah, di sini ya, saya tidak membenarkan perselingkuhan ya Bun, tapi saya mencoba menggali faktor pemicu perselingkuhan di kasus ini. Dan dilihat secara psikologis, si suami ini hanya sedang membutuhkan pengakuan, penghargaan, dan dipupuk egonya supaya dia merasa punya sesuatu. Nah, sebenarnya inilah akar masalahnya Bunda. Karena dia merasa kalah dari istrinya ya soal pengalaman pacaran. Akhirnya dia mengadakan semacam pemberontakan terselubung, yaitu ya lewat booking online pelakor. Nah, bisa jadi ini juga disebabkan karena ketidaksiapan si suami untuk menerima istrinya lahir batin. Nah, istilahnya ya, dia sedang cemburu pada masa lalu istri, sehingga dia merasa insecure dan butuh pelampiasan. Nah, buat sahabat Bunda di rumah, supaya hal semacam ini tidak terjadi, saran saya kurangi membahas soal mantan dengan suami. Ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa di luar sana memang ada suami istri yang masih oke-oke aja ketika mereka saling bercerita tentang mantan-mantannya terdahulu ya. Bahkan ada juga yang dijadikan bahan bercandaan, seru-seruan, ledek-ledekan dan sebagainya. Tapi sebagian yang lain, hal itu justru tidak siap ketika harus berhadapan dengan masa lalu pasangannya. Nah, kalau kebetulan suami Bunda tipe yang kedua ini, ya sebaiknya nggak usah terlalu membahas masa lalu Bunda. Ya, fokus aja menatap masa depan bersama suami. Nah, yang kedua,
sering-sering berikan apresiasi, ya, ucapan terima kasih, dan lakukan apapun yang bisa memupuk ego dan harga diri suami, sehingga dia merasa tercukupi dan terpuaskan egonya. Nah, yang ketiga, perkuat bonding emosi, ya, kuatkan ikatan batin dengan suami dengan sering-sering melakukan aktivitas yang menyenangkan. Ya, misalnya nih, nonton film berdua, sepedaan berdua, makan di luar dan sebagainya. Nah, selain itu, jangan lupa ya Bun, diimbangi dengan ikhtiar spiritual, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelaraskan aura rumah tangga Bunda dan suami. Nah, untuk yang satu ini, insya Allah saya bisa bimbing Bunda secara intensif setelah Bunda mendaftar di nomor yang ada di layar ini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.